Saya ingin tahu siapa di antara kita yang adalah anak-anak atau orang-orang perantauan yang dari luar pulau. Boleh angkat tangan yang sebelah kiri saya, yang dari luar pulau. Wah, 1, 2 dari luar pulau. Yang sebelah kanan saya, yang dari luar pulau. 1, cuma 1. Yang dari luar pulau, Jackson, Yoni, Bu Eli. Yang harus naik kapal laut, yang harus naik pesawat. Pak Alfi dari surga, Pak. Yang dari luar kota, sebelah kiri saya banyak, lebih banyak ya. Yang dari luar kota, oh ya. Dari luar kota termasuk anak rantau atau tidak? Dekat, Pak. Siapa yang dari Surabaya? Ini kan Sidoarjo ya. Ini dari Surabaya. Yang dari Gresik. Loh, kalau jalan kaki jauh loh. Zaman dulu itu harus jalan kaki berjam-jam, berhari-hari ya. Sekarang enak naik mobil, sepeda motor, naik pesawat ya. Di perantauan identik sama dengan kata sendiri, tidak ada yang tahu, tidak ada yang kenal, merintis dari nol, dari kecil, dari bawah, sedih, susah. Biasanya ada banyak hal yang sudah tersedia di rumah, ini di perantauan. Banyak perubahan, banyak perbedaan sekarang dan dulu. Mungkin banyak menangis, ingat orang tua, ya. Apalagi yang anak orang kaya ada di perantauan, waduh, susahnya lebih besar. Kita sama-sama lihat Yakobus 1 ayat 1. Yakobus 1 ayat 1. Ya, pandai-pandailah kita menempatkan diri ya di perantauan, di negeri orang, pandai-pandai, bijak-bijak, pandai-pandai menyesuaikan diri, ya, supaya sejahteralah hidup kita, ya. Jangan cari musuh, jangan cari masalah. Hidup ini sudah banyak masalah, tambah cari masalah jangan, ya. Yakobus 1 ayat 1, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Ya, salam. Katakan salam. Ya, katakan sama-sama shalom. Yuk kita terus jangan lupa ya membudayakan, memberi salam gitu loh. Memberi shalom gitu loh. Salam. Sambil senyum gitu loh ya. Aduh Pak, banyak masalah. Banyak hutang. Sini siapa yang banyak hutang? Siapa sini yang hutangnya yang belum lunas? Waduh, ya. Kejebak saudara ya, pengakuan. Oh ya kan kredit ya. Bisnis kan enggak bisa lari dari kredit ya. Ya asal jangan hutang kredit hanya untuk makan, untuk baju mewah, untuk HP baru, mobil baru, jangan. Untuk perputaran bisnis nggak apa-apa ya. Jangan ya, hati-hati ya, jangan gampang-gampang hutang ya. Berpadan dengan apa yang ada, bersyukur dengan apa yang ada ya. Setia terus, Tuhan akan berkati dengan berbagai macam cara. Yang mengerti katakan amin. Jangan ya. Nilai hidup kita bukan ditentukan oleh kemewahan hidup kita. Nilai harga hidup kita ditentukan oleh siapa yang menebus hidup kita. Katakan amin. Nilai harga hidup kita seharga nyawa Tuhan Yesus di atas kayu salib ya.
naik becak, jalan kaki, naik sepeda ontel. Saudara berharga. Saudara anak raja segala raja, katakan amin. Anak raja segala raja kok kiri Pak? Nah, pangeran putri raja yang nyamar, katakan nyamar. Ya. Pangeran putri kerajaan yang merantau di muka bumi ini, katakan amin. Kita semua anak rantau loh. Kalau dipikir-pikir ya, kita semua anak perantauan. Ingat. Makanya jangan terlalu kerasan di bumi ini. Kita hanya sementara di bumi ini. Mau mampir, sakit. Nah, diingatkan. Jangan terlalu kerasan di muka bumi ini. Setelah sakit kita bisa meninggalkan dunia ini ke surga. Jangan terlalu sedih, jangan terlalu banyak nangis. Jangan terlalu diratapi. Makanya jangan terlalu mencintai apa yang di dunia ini. Harta, uang, maupun keluarga. Pak kok nggak boleh terlalu cinta? Iya, hanya mencintai Tuhan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa. Itu kepada Tuhan saja. Jangan yang ada di muka bumi ini. Ya. Salam. Ya. Beberapa saya melihat kita sulit ya memberi salam ya. Keplas. Apa keplas? Jalan aja wis, enggak peduli kanan kiri ya. Pak, saya ini punya banyak masalah. Masa harus senyum, salam, selamat sore. Pak, Bu, jujur. Apa dengan kita sedih, merengut, jenggureng, apa masalah kita selesai? Apa dengan sedih, menangis, utang kita terlunasi? Enggak, bukan. Oh, kalau nangis sedih, hutang kita terlunasi, ya yuk kita sedih, nangis rame-rame, nanti kan hutang kita lunas ya. Nanti setelah lunas hutang lagi. Jangan ya. Ya, hati yang gembira adalah obat. Senyum itu menguntungkan diri sendiri kok, enggak hanya menguntungkan orang lain kok. Nah, senyum itu menguntungkan diri sendiri, menyehatkan diri sendiri dan menyegarkan, membahagiakan banyak orang gitu loh, Bapak Ibu. Saya berdoa, kita semua, kita ya, membudayakan tersenyum, sukacita, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah salah satu vaksin virus corona. Katakan amin. Katakan sama-sama, membudayakan memberi salam, membudayakan memberi salam. Apalagi orang-orang di perantauan, seneng disapa. Selamat pagi, selamat sore, Mbak, Mas, Pak, seneng orang-orang di perantauan ya. Salam dari Yakobus. Yakobus adalah saudara sekandung dari Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara, Yesus Kristus benih dari Bapak Yusuf, tapi Yesus Kristus benih dari Roh Kudus. Meminjam kandungan Ibu Maria, ya. Tapi secara manusia ini Yakobus adalah saudara Yesus Kristus. Oh, enggak gampang. Secara sendiri. Mana mungkin saudaraku ini Mesias? Mana mungkin saudaraku ini Allah yang menjadi manusia? Loh, satu rumah. Dulunya Yakobus enggak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Enggak. Setelah Yesus Kristus mati, 3 hari dikubur, bangkit naik ke surga. Oh, baru percaya. Oh iya, saudaraku, Yesus Kristus itu Tuhan. Ya, diangkat jadi rasul. Ya. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Katakan sama-sama hamba. Hamba. Senang atau susah? Hamba. Oh, hamba Tuhan, dahsian, jas-jasan.
Loh, bukan sekedar itu, Pak, Bu, hamba. Tersinggungan. Gengsi, terlalu gengsi. Gampang marah. Gampang menghakimi orang. Nggak tahu diri. Aji mumpung. Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Memanfaatkan banyak orang. Memanipulasi banyak orang. Menipu banyak orang. Mengeruk keuntungan dari kerugian banyak orang. Oh, bukan hamba Tuhan. Jujur Bapak Ibu, kita semua adalah hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan. Bukan cuma pendeta, bukan cuma para pelayan Tuhan yang melayani di gedung gereja, tapi kita semua hamba Tuhan. Di dunia ini hanya dua pilihan, hamba Tuhan atau hamba setan. Kita menghambakan diri kepada Tuhan atau setan, hanya dua. Kita mentaati Tuhan sebagai Tuhan kita atau mentaati setan, menyenangkan Tuhan atau menyenangkan kedagingan yang berbau terus ke arah dosa. Hanya ada dua pilihan Bapak Ibu. Wah, surat Yakobus ini mengingatkan kita ya. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kok harus ada Allah, Tuhan Yesus Kristus? Ada banyak nama Allah, ada banyak nama dewa. Banyak orang percaya Allah, tapi sebagian tidak percaya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Makanya perlu ditegaskan, Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sejati, manusia sejati. Sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh Tuhan. Sulit memahami otak kita? Ya kalau kita sungguh-sungguh 100% bisa memahami Tuhan, maaf, dia bukan Tuhan berarti dong. Cukup itu perkenalannya. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Tidak panjang-panjang ya. Tidak muluk-muluk ya. Profesor Dr. Yakobus. Saya saudaranya Tuhan Yesus Kristus. Saudara dekat loh. Gini. Bapak Ibu dengar baik-baik. Kalau saya telepon saudara, saya telepon siapa? Pak Iwan ya. Selamat pagi Pak Iwan. Halo. Oh, sinyalnya terganggu. Halo, selamat pagi Pak Iwan. Oh, orang tua kok digoda. Pak Iwan jawab ya. Shalom, selamat pagi Pak Iwan. Saya Modi Pak Iwan. Oh iya sudah tahu. Oh iya, apa Modi? Apa Pak Gembala? Gitu kan. Cukup. Saya Modi cukup ya. Apa saya telepon Pak Iwan perlu begini. Shalom, selamat pagi Pak Iwan. Saya adalah gembala sidang GBPS Sepanjang. Saya pendeta Modi Lewi, Master Teologi ya. Apa perlu gitu? Oh Pak Modi ini rodok ini. Ada yang kendor ini ya. Stres ini Pak Modi ini. Enggak ya, enggak usah, cukup. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Sudah cukup. Penerima surat pasti tahu, kenal. Karena kedekatan, karena keintiman, karena hubungan yang dekat. Nah, ini mental hamba ya. Enggak gampang marah. Tim multimedia siapa ini yang hari ini bertugas ini? Nama saya kok nggak ditulis dengan lengkap, jabatan, kedudukan, titel. Itu saya cari dengan susah loh. Oh, nggak usah, ada apa? Malu-maluin aja. Apa nilai hidup saya terganggu dengan tulisan yang salah? Ya sudahlah, memaklumi, saling memaafkan, udahlah. Tidak ada gading yang tak retak. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan.
kita perlu memiliki hati seorang hamba, jemaat yang kasih Tuhan. Tuhan ingatkan pagi ini, kita perlu memiliki hati seorang hamba. Apapun kedudukan kita, jabatan kita, titel kita, sepinter apapun kita, sebanyak berapapun uang yang kita miliki, itu hanya sementara. Ya. Saudara lebih cinta Tuhan atau cinta berkatnya Tuhan? Saudara lebih cinta Tuhan atau lebih cinta uang yang dititipkan dari Tuhan kepada saudara, yang dititipkan oleh Tuhan kepada saudara? Nah, ini masa-masa paceklik, masa pandemi ini ya. Musibah, ekonomi merosot drastis. Ya. Uang miliar, ratusan juta, puluhan juta dalam sekejap habis lenyap. Sehat tiba-tiba langsung merosot, sakit, nggak bisa apa-apa, di ICU. Nah, kita lebih cinta Tuhan atau cinta tubuh kita? Kita lebih cinta Tuhan atau lebih cinta uang? Ini ujian iman bagi kita. Meskipun sebagian kita merasa ini dicobaan, ini masalah, ini musibah, ini bencana, tapi kita bisa menganggap ini adalah ujian dari Tuhan. Bukankah kita orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan? Apapun yang dilakukan setan, apapun yang dilakukan oleh manusia, apapun yang dilakukan oleh orang-orang jahat, katakanlah seperti itu. Tapi bagi kita orang yang beriman kepada Tuhan, itu semua adalah ujian iman. Kebanyakan hampir semua proses pembentukan itu bukan ketika banyak uang, bukan ketika sehat-sehat, bukan ketika dihargai orang. Justru ujian itu ketika sakit. Uang tinggal sedikit, tinggal 2.500 rupiah. Bahkan tidak ada tongpes, kantong kempes, kanker, kantong kering. Itu biasanya proses pembentukan itu. Kita bisa tersenyum atau tidak? Kita bisa bersyukur atau tidak? Kita masih bisa berkata Tuhan baik atau tidak? Di perantauan, di negeri orang, banyak hal yang tidak tersedia untuk kita. Banyak kekurangan. Nah, kesempatan kita mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan. Kesempatan kita mengalami yang namanya Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan Maha Tahu. Tuhan bisa memelihara kita di kota. Tuhan bisa memelihara kita di desa. Tuhan bisa memelihara kita ketika suatu negeri itu kelaparan, musibah, musim paceklik. Itu kesempatan membuktikan bahwa Tuhan Maha Kuasa. Bisa sehat di antara banyak orang yang sakit. Wow, itu perlindungan Tuhan. Loh, Pak, kok ada orang Kristen yang sakit lalu mati karena corona? Kok ada pendeta, kok ada gembala yang sakit lalu mati karena corona? Mana perlindungan Tuhan? Pak, Bu, kita semua bisa mati dengan cara apapun. Kita lebih rindu tinggal di dunia 1000 tahun atau mau tinggal di sorga? Kenapa kita memusingkan, mempermasalahkan orang yang mati dan pasti masuk surga? Bukankah bersyukur, bersuka cita? Selamat jalan pulang ke rumah Bapak di surga. Betul atau betul? Ya, kita semua diingatkan melalui musibah hari-hari ini. Sakit bagi kita bukan masalah besar. Sakit bagi kita adalah kesempatan mengalami kesembuhan dari Tuhan atau persiapan untuk ketemu dengan kekasih jiwa kita. Katakan amin. Filipi 2 ayat 7. Ya, jadilah hamba yang selalu taat, tidak berpikir untung rugi, ya, hamba yang setia, hamba yang tidak memusingkan soal-soal penghidupannya, ya. Hamba itu kalau sudah setia, dicintai Tuhan, bisa dapat warisan loh. Bisa dapat kekuasaan loh. Berapa banyak tokoh Alkitab itu awalnya dari hamba, batur, budak, tapi setia. Pengganti Tuhan. Pak, Bu, pengganti Tuhan. Bukan anak loh.
bisa hamba loh, jadi pengganti Tuhan. Betul atau benar? Betul ya. Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Siapa ini? Siapa? Yesus Kristus yang punya kuasa surga dan bumi, penyembuh segala penyakit, pemberi makan puluhan ribu orang. Iya kan? 5.000 laki-laki, 4.000 laki-laki, belum anak-anak, belum perempuan, ya kan? Yang mengusir setan. Setan takut gemetar kepada Yesus Kristus. Orang mati bisa dibangkitkan. Itulah Yesus Kristus. Tapi dia mengambil rupa seorang hamba. Siapa kita? Tidak mau menghambakan diri. Bosi. Merentah. Ya kamu yang nyapu, yang ngepel. Ya kamu yang kerja bakti. Kamu yang gotong royong. Ya kamu dong yang ngatur gereja. Terima kasih ya anak muda jemaat yang sudah membuat pohon Natal. Bagus sekali ya. Banyak orang, jiwa-jiwa ya. Haleluya. Selamatkan jiwa. Ini tema Natal, tema tahun depan ya. Kita berfokus pada jiwa-jiwa. Nah, nanti kalau waktunya konsumsi, ramah-tamah, lah saya hadir. Tapi kalau waktu kerja bakti, kamu, enggak ya, hamba. Kerja sama-sama, makan bersama. Nah cuma repot ini, makan salah, gak makan salah, pandemi ini ya. Kalau makan harus buka masker, nah, pasti ngobrol lah. Nah repot ya apa ya. AC, katanya gampang terjadi penyebaran. Ini gak ada AC panas, ya apa ini? Dicoplok aja sama genteng ini ya. Berubah, diganti kayak dulu lagi gitu. Seperti yang dulu ya, pendopo gitu. Angin beropos di mana-mana. Tuhan tolong ya. Haleluya. Saya undang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Ya. Dengan perlahan, ya keyboard nyanyikan lagu refnya, inilah yang kupunya hati sebagai hamba. Saudara, kemungkinan besar kita terus ditempa oleh masalah, ditekan, dihimpit, dipojokkan, dihancurkan oleh masalah-masalah di muka bumi ini. Paling tidak itu mayoritas mengarah ke hati kita supaya hancur, memiliki hati seorang hamba. Tuhan, aku tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tuhan, aku bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Itu loh ujung-ujungnya saudaraku. Untuk kita gandol Gusti, bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Itu loh. Kalau kita sehat terus, banyak uang terus, semua ada terus. Waduh. Tuhan taruh belakang aja. Wis gak usah sembayang wis. Gak usah dengar firman Tuhan wis. Bisa sendiri. Ini loh Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan Yesus, tidak ada Allah, tidak ada ini Tuhan. Yuk kita sama-sama tenang sejenak, tutup mata. Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberikan teladan kepada kami. Engkau setia sampai mati di atas kayu salib. Demi melakukan kehendak Bapa di surga. Kata-kata yang terkenal yang harus kami ingat yaitu, jadilah kehendak-Mu Bapa, bukan kehendakku. Mari, saudara, jemaat yang kasih Tuhan, kita semua hari-hari ini ketika kita berdoa, memohon, menjerit, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta ini, aku butuh ini, aku butuh itu. Ingat baik-baik, Dia Tuhan tahu yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Kiranya kita punya kata-kata juga, Bapa,
Bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu Bapa yang terjadi. Itu akhir doa yang bagus sekali. Kita tidak memaksa Tuhan, kita tidak menuntut Tuhan, kita tidak mengklaim Tuhan. Kayak kita Tuhan aja, kayak Tuhan jongos, pembantu kita suruh-suruh, kita perintah-perintah. Kalau Tuhan tidak melakukan seperti yang kita perintahkan, kita marah-marah. Loh, yang Tuhan ini kita atau Tuhan Yesus? Tuhan ampuni kami. Engkau sudah sangat mengasihi kami. Kasih-Mu terbukti, Engkau mati di atas kayu salib untuk kami semua orang berdosa, supaya kami bertobat. Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau menolong kami semua yang ada dalam dunia ini, yang penuh dengan masalah. Kami semakin sadar, kami sementara di muka bumi ini. Kami hanya anak-anak rantau di muka bumi ini. Kami mau hidup sebagai hamba Tuhan yang taat, yang pikirannya hanya selalu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Raja segala Raja. Amin, amin, amin. Terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Inilah yang kupunya hati sebagai hamba. Minta tolong Pak Eko. Inilah yang kupunya hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Haleluya. Saya menyerukan di atas mimbar ini, khususnya kita kaum pria, ya, kita kaum bapak, kita para suami. Ya, saya bapak, saya suami. Ayo memberi contoh kepada istri, kepada anak-anak. Kita imam, kita pemimpin. Kita semua Tuhan inginkan untuk memiliki hati seorang hamba. Tidak hanya berpikir, aku pemimpin, aku bos, aku direktur, aku branch manager, aku gembala. Tidak hanya berpikir itu. Ingat, kita juga hamba. Ayo, lebih lembut kata-kata. Hamba itu lembut. Kalau Tuhan agak kasar, Tuhan ya. Hamba lembut. Dan selalu sering berkata, ya, nurut. Gampang minta maaf, itu hamba. Tidak banyak protes, tidak banyak nuntut. Bahkan tidak boleh nuntut. Zaman itu hamba budak itu tidak ada hak apa-apa, seperti binatang. Bersyukur punya Tuhan yang bisa mengayomi, melindungi. Bersyukur. Pokoknya pikirannya menyenangkan Tuhan. Wes enggak
mempedulikan persoalan hidupnya sehari-hari wis. Susah jadi hamba? Oh, kita hambanya Tuhan kok. Oh, Tuhan maha baik kok. Tuhan yang di bumi ini aja bisa baik, apalagi Tuhan di atas segala Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Katakan sama-sama amin. Firman Tuhan berkata, apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami orang-orang berdosa yang lebih pantas disalib, yang lebih pantas masuk dalam neraka. Tapi karena Engkau Tuhan Yesus Kristus, Engkau menebus hidup kami, Engkau menanggung segala dosa kami di atas kayu salib. Engkau menanggung segala hukuman, kenajisan, kekotoran kami. Engkau ambil semuanya. Tuhan terima kasih. Kami adalah orang-orang kudus, orang-orang suci. Kami adalah orang-orang benar. Kami adalah orang-orang yang layak masuk dalam kerajaan surga karena Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan, karena Engkau. Terima kasih. Kami sebentar akan kembali ke tempat kami masing-masing, ke rumah kami masing-masing dengan sukacita, damai, sejahtera, surgawi dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami terus percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Kami menikmati hari-hari ke depan bersama Tuhan. Bersama Tuhan kami kuat menghadapi masalah badai pandemi ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon tetap menjaga